Muda Kabupaten Dairi 2021. Langsung saja untuk peserta berikutnya, Mary Happy Kabeaken. Bismillah, sudah siap ya Mary? Insya Allah siap Malimah. Baiklah, inilah penampilan dari Mary Happy Kabeaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena Allah telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya agar kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ingin membuka ceramah saya ingin mengajak para komentator, para hadirin wal hadirat sekalian, para peserta di rumah dimanapun berada untuk bersolawat. Karena Allah berfirman, barang siapa yang bersolawat, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Maka di sini saya mengajak para hadirin untuk bersalawat. Mau ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semoga dengan memperbanyak salawat Nabi Muhammad memberikan kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para juri, para komentator yang dirahmati Allah, para sahabat festival rahimakumullah, serta para penonton yang di rumah. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di mana dalam ibadah puasa Ramadan ini setiap kebaikan yang kita lakukan Allah berjanji akan mengganjarkan berlipat-lipat pahala. Sehingga ada beberapa amalan yang wajib, bukan wajib sih, cuma sangat dianjurkan kita amalkan pada bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 5, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi setiap insan, pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara hak dan yang batil. Maka di sini hadirin, Allah sangat menganjurkan kita agar memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran, pada setiap satu hurufnya Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat.
Sungguh luar biasa pahala yang dihasilkan apabila kita banyak-banyak tilawatil Quran. Sebagaimana juga dalam sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim. Yang artinya bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Rawahul Muslim. Jadi betapa banyak, betapa hebat pahala, manfaat dalam membaca Al-Quran ini, apalagi pada bulan Ramadan hadirin. Dan yang kedua hadirin, amalan yang afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu mendirikan sholat malam. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang sholat malam pada malam bulan Ramadan, maka Allah telah menjanjikan dengan iman melaksanakannya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah lah sholat malamnya tersebut, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan di sana bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Sungguh hebat ternyata faedah daripada sholat malam ini hadirin. Sehingga barang siapa yang meninggalkan sholat malam pada bulan Ramadan sangatlah rugi. Jarang-jarang, apalagi bulan Ramadan ini setahun sekali. Marilah kita tingkatkan takwa kita, ibadah kita, agar Allah Subhanahu melimpahkan taufiknya kepada kita. Yang ketiga hadirin, memperbanyak sedekah. Islam sangat menganjurkan kepada kita umatnya agar memperbanyak sedekah hadirin. Karena di dalam harta kita tersebut bukan hanya harta kita itu, ternyata di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang lain sebagainya. Sehingga dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, lalu tamunya ini datang di mana tamunya ini miskin, lapar, datang bersilaturahmi ke rumah Rasulullah. Dan ketika saat itu pula Rasulullah tidak mempunyai bekal makanan di rumahnya hadirin. Dan di situ Rasulullah langsung pergi menjumpai sahabatnya. Ya sahabatku, tolonglah aku, berikanlah aku makanan. Sebenarnya di rumah ada tamu yang harus kujamu dengan makanan. Sehingga Rasulullah pulang ke rumahnya, memberi makan tamunya tersebut, hingga tamunya pulang ke rumah dengan tenang karena perutnya udah kenyang. Jadi dari kisah ini hadirin kita dapat belajar bahwasanya sedekah itu bukan seberapa banyak, tetapi sedekah itu seberapa ikhlasnya kita melaksanakan sedekah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat hadirin, mencari malam Lailatul Qadar. Di mana firman Allah dalam Quran surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hadirin, sebenarnya di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa hadirin. Di mana pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, di mana pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan adanya malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita harus memperbanyak amal kita harus meninggikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita. Jangan malah sebaliknya hadirin, bulan puasa tapi enggak sholat, bulan puasa tapi bolong-bolong. Apalagi orang-orang yang agak kedesaan pikirannya, katanya dalam puasa Ramadan ini 1 hari 2 hari
awal bulan puasa kita puasa, setelahnya itu nggak apa-apa kalau nggak puasa. Ya masa iya nggak puasa? Itu biasanya pemikiran kampungan hadirin. Jadi di sini kita harus meningkatkan iman kita. Jangan malah bulan puasa, bulan Ramadan, sholat malamnya nihil, sedekahnya nihil, berbaginya nihil, hingga Ben Wali menciptakan lagu. Hadirin mau dengar? Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa bolong melulu, diajak ngaji katanya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, udah tua masih aja malah sholat, lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura, lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah, lah bocah ngapa ya. Udah tua masih aja cenger sana cengir sini, lah bocah ngapa ya. Jadi hadirin wal hadirat sekalian, kesimpulan daripada ceramah saya bahwasanya ada 4 amalan yang afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bahasa-bahasa pemerintah sekarang di rumah aja. Jadi ternyata dalam masa pandemi ini bukan hanya sekedar memberi efek negatif kepada kita, ternyata dia juga memberi efek positif bagi kita. Kata pemerintah di rumah aja, berarti kalau orang-orang yang berpikir secara cerdas, orang-orang yang bijak, kata-kata di rumah aja ini bisa dijabarkan kemana aja, bisa lebih meninggikan takwanya kepada Allah, lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Enggak sibuk kepada duniawi semata, enggak sibuk kepada duniawi yang sementara. Dan yang kedua hadirin, mendirikan sholat malam. Ternyata telah terbukti hadirin, bahwasanya ada kata pemerintah, kita harus menjaga kesehatan dengan cuci tangan. Ternyata Islam telah membuktikan bahwa kita sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus keadaan suci, harus keadaan bersih, dengan cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dengan cara ambil wudu, berkumur-kumur, cuci tangan. Jadi sebenarnya Islam ini sungguh indah hadirin, agama yang bersih hadirin, agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga hadirin, memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dan yang keempat, mencari malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini lebih indah daripada 1000 bulan. Jadi mari tingkatkan amal ibadah sama Allah, tingkatkan amal yang jariah dan sebagainya, sehingga kita termasuk di hadapan Allah orang-orang yang beriman. Mungkin sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sendiri. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada hadirin wal hadirat sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia penampilan dari Mary Happy KBAkan. Langsung saja untuk komentar pertama kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Catatan yang pertama di surah Inna anzalnahu fi lailatul tadi disebutkan. Terasa nggak salah? Terasa. Seharusnya? Lailatul Qadar. Iya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ya. Selebihnya saya rasa ini Umi udah kepengen kali ke kampung-kampung ini. Nah, karena 7 menit yang kita siapkan nggak cukup sama Mary ini.
Kayaknya udah setengah jam hampir diborong. Oke, semangat terus Mary. Mudah-mudahan kamu juaranya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Umi kami persilahkan. Mary, Ya, Umi. toib. Terima kasih Umi. Ya, Alhamdulillah. 3 kali dia. Nanti apa artinya tanya si Rehan? Mantap. Umi. Iya, oh ya mantap ya, bagus. Mary, kamu suka bernyanyi? Suka Umi. Iya, itu Tapi modal. masalahnya sekarang Mi suara saya pas-pasan gitu. Oh, nanti suaranya minta sama suara Bang Safi Isagala. Ya, pinjam suaranya. Kenapa? Suara itu modal dalam berdakwah ya Ustadz. Kemudian suara itu banyak orang terkenal berdakwah dengan syair. Iya kan? Sekarang lagi tren, ada zamannya dulu itu, ada zamannya itu. Contoh tahun 2017, para ustadz tren dengan bernyanyi. Semua ketika berdakwah harus ada lagunya sedikit. Dan memang itu lagi diinginkan masyarakat, kan gitu dia. Jadi Mary sudah bisa menempatkan itu. Sudah bisa menempatkan kapan mau berlagu, kapan mau diajak dengan jemaah. Cuman tadi satu Mary, ciptakan suasana penasaran kepada audiens. Kalau orang penasaran kepada kita pasti orang dicari. Ya Ustadz? Ya, kenapa Umi bilang sampai itu? Di selawat tadi cukup sekali aturan. Sekali aja. Aduh kepingin lagi. Nah begitu disampaikan kepada jemaah salawat sekali, pingin lagi jemaahnya. Maka bulan depan diundang lagi. Trik mendebalkan pundi-pundi ceramah. Kan gitu dia. Nah itu dia ya. Jadi ketika penasaran jemaah, orang mencari lagi, disitulah keberhasilan seorang dakwah. Selamat untuk Mary, semangat, jangan bangga dengan apa yang diperoleh, tetapi adalah ajang untuk meningkatkan referensi dakwah di hari yang akan datang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mary yang berbaju merah. Terima kasih Umi. Baik, Ya. terima kasih untuk komentarnya Dewan Juri. Kami persilahkan kembali untuk Mary kembali ke tempat. Terima kasih untuk penampilannya.